got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, 80 Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Saltero dengan NIM 251510047. Program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perilaku empati. Tonton dan simak videonya sampai selesai. Perilaku empati. Perilaku empati merupakan salah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, maupun masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain menjadi salah satu kunci terciptanya hubungan yang baik. Apa itu empati? Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan menempatkan diri pada posisi orang lain sehingga mampu memahami perasaan, pikiran, dan kondisi yang sedang mereka alami. Empati bukan berarti kita harus mengalami hal yang sama, tetapi kita berusaha memahami apa yang dirasakan oleh orang tersebut tanpa menghakimi atau meremehkannya. Mengapa kita perlu melakukan empati? Kita perlu melakukan empati agar dapat memahami perasaan dan keadaan orang lain, membangun hubungan yang baik dan saling percaya, menumbuhkan rasa peduli serta saling menghargai, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, menciptakan lingkungan yang harmonis dan nyaman, mendorong sikap tolong-menolong dan kerjasama, serta membentuk pribadi yang bijaksana, sabar, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri perilaku empati. Pertama, mampu mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa memotong pembicaraan. Kedua, tidak mudah menghakimi orang lain. Ketiga, menghargai perbedaan orang lain. Keempat, memiliki rasa peduli dan keinginan untuk membantu orang lain. Dan kelima, mampu memahami perasaan orang lain. Manfaat perilaku empati. Manfaat bagi diri sendiri. Empati membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, sabar, dan mampu mengendalikan emosi. Kita juga akan lebih mudah menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Manfaat bagi orang lain, empati membuat mereka merasa dihargai, didengarkan, dipahami, dan tidak sendirian ketika menghadapi masalah. Cara menumbuhkan perilaku empati. Perilaku empati dapat dilatih sejak dini. Caranya antara lain dengan membiasakan diri menjadi pendengar yang baik, tidak terburu-buru menilai orang lain, mencoba melihat suatu masalah dari sudut pandang orang lain, menghargai perbedaan, membantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan, serta membiasakan menggunakan kata-kata yang sopan dan penuh penghargaan. Semakin sering kita melatih diri untuk memahami orang lain, maka rasa empati akan semakin berkembang dan menjadi bagian dari kepribadian kita. Di tengah hiruk-pikuk suasana sekolah yang ramai, Bima berjalan sendirian dengan kepala tertunduk lesu. Beban pikiran yang sangat berat membuatnya merasa benar-benar terasing dari keteriaan teman-temannya di lorong ini. Kegagalan dalam ujian kali ini benar-benar memukul mentalnya. Ia merasa sangat tidak berdaya dan sedih. Ia sangat takut mengecewakan harapan besar kedua orang tuanya yang telah menanti dengan bangga di rumah. Namun, dari kejauhan, Rani memperhatikan sosok temannya yang tampak sangat murung dan tertekan itu. Rasa empati mulai tumbuh di hatinya saat ia melihat kesedihan yang sangat nyata terpancar dari wajah Bima. Rani pun memutuskan untuk mendekat perlahan, menyapa Bima dengan suara lembut yang menenangkan hati. Terkadang, satu sapaan tulus dan sederhana adalah awal dari kesembuhan luka hati seseorang yang sedang berjuang keras. Mereka pun duduk bersama di bangku taman sekolah yang teduh di bawah sinar matahari sore yang hangat. Bima akhirnya mulai membuka diri, menceritakan segala kecemasan dan rasa takut yang selama ini ia pendam sendirian. Rani mendengarkan setiap perkataan Bima dengan seksama, tanpa menyela sedikit pun pembicaraan temannya itu. Ia memberikan ruang luas bagi Bima untuk berekspresi,
karena ia tahu bahwa didengarkan adalah bentuk dukungan yang luar biasa. Lani memberikan kata-kata motivasi yang hangat dan menawarkan bantuan tulus untuk belajar bersama demi ujian selanjutnya. Ia ingin menunjukkan bahwa Bima tidak perlu menghadapi segala kesulitan akademik ini sendirian lagi di sekolah. Suasana pun berpindah ke perpustakaan yang tenang. Di bawah cahaya lampu meja yang hangat, mereka fokus belajar. Keraguan Bima perlahan sirna, digantikan oleh pemahaman yang baru dan semangat belajar yang kembali membara. Hari pengumuman tiba. Wajah Bima kini bersinar terang saat melihat nilai bagus di lembar kertasnya. Mari kita bangun budaya saling peduli, karena memahami perasaan orang lain jauh lebih berharga daripada memberikan penghakiman. Oke, jadi perilaku empati itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan rasa saling menghargai, serta membangun lingkungan yang lebih nyaman dan damai. Oleh karena itu, mari kita mulai menerapkan perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mendengarkan dengan baik, menghargai perasaan orang lain, dan saling membantu. Dengan begitu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih peduli, bertanggung jawab, dan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.